Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pencatatan dan pembukuan untuk keperluan perpajakan. Pengertian pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak serta mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM. Apabila wajib pajak dalam memperhitungkan pajak penghasilan dengan menggunakan pencatatan, maka penghasilan neto ditentukan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, di mana norma perhitungan penghasilan neto adalah presentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan standar umum. Besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 14 2 dinyatakan bahwa yang diperkenankan untuk menggunakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000. Boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan ini wajib dilakukan oleh pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000. Dalam hal ini boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang ketiga adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Di sini saya jelaskan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas sehingga surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Bagaimana dengan penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan? Ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan, yaitu harus dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua adalah harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu berurutan. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Sedangkan stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Selanjutnya adalah perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Oke. Demikian untuk materi kita kali ini, kita akan bahas lainnya pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.